Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Maulidia Hairunisa, salah satu mahasiswi UM Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2021 dengan NIM 2103216060822. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai penerapan landasan pendidikan pada pendidikan ramah anak disabilitas. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak. Landasan pendidikan sendiri adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan menjadi salah satu kunci tercapainya tujuan pendidikan, yakni memajukan budi pekerti pikiran serta jasmani agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003. Ada 8 landasan pendidikan. Yang pertama yaitu filosofis. Menurut Abdurrahman dalam Kemdikbud 2011 mengemukakan bahwa landasan filosofis Menurut Abdurrahman dalam Kemdikbud 2011 mengemukakan bahwa landasan filosofis pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Keberagaman di dalamnya keberagaman termasuk di dalamnya. Anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkebutuhan khusus, pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sehingga bisa tercipta sistem pembelajaran yang efektif dan efisien bagi tiap anak dengan kekurangannya masing-masing. Kelainan ini tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi. Landasan yang berikutnya yaitu landasan sosial dan budaya. Dengan adanya landasan sosial budaya, maka kegiatan belajar mengajar menjadi lebih tentram. Tiap individu akan mengerti bagaimana cara untuk bertindak jika memiliki teman dengan disabilitas. Tidak ada perbuatan semena-mena dan justru saling tolong-menolong. Sosial budaya di sini mengajarkan norma adat dan aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga kita bisa menjadi individu yang unggul dan bisa meneruskan budaya tersebut ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan. Landasan yang berikutnya yaitu landasan ekonomi. Untuk saat ini, biaya sekolah inklusif cukup jauh berbeda dengan sekolah biasa, sehingga hal tersebut bisa membuka lapangan kerja baru untuk guru dan staf yang bisa memahami kelebihan dan kekurangan anak didik. Bisa dibilang jumlah biaya yang dibayar sepadan dengan pendidikan yang diperoleh anak sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Anak juga akan kelak mendapat ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi fondasi untuk pembangunan bangsa, karena anak didik merupakan salah satu generasi berikutnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adanya hubungan timbal balik tersebut bisa dipicu oleh landasan ekonomi yang ada. Landasan berikutnya yaitu landasan historis. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Sistem pendidikan ramah anak disabilitas di Indonesia juga berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan ramah anak disabilitas pelan-pelan mulai disempurnakan pada setiap sekolah di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya jumlah sekolah ramah anak bagi penyandang disabilitas sekarang yang dibandingkan dengan dulu cukup jauh berbeda selisihnya. Sehingga terlihat jelas bahwa landasan historis atau sejarah sangat penting pada pendidikan, sangat penting pada setiap bidang pendidikan. Berikutnya yaitu landasan psikologis. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak didik di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Jelaslah melalui rumusan tersebut bahwa hakikatnya pendidikan itu perlu
atau dibutuhkan oleh siapa saja dan di mana saja. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan berkebutuhan khusus, dapat dibentuk manusia yang bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang demokratis, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Berikutnya yaitu landasan antropologis. Antropologi pendidikan mempelajari tentang bagaimana proses praktek pendidikan ditinjau menurut pandangan budaya masyarakat setempat. Dimasukkannya landasan antropologi dalam landasan pendidikan agar pendidikan memperhatikan latar belakang kebudayaan yang berbeda dari setiap peserta didik, sehingga bisa terwujud kegiatan belajar yang baik. Pentingnya latar sosial antropologi diwujudkan dalam landasan pendidikan di Indonesia ini, mengingat negara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, sehingga bisa timbul konflik dan ketimpangan sosial dalam kehidupan jika tidak ada landasan antropologi. Dalam ranah pendidikan ramah anak penyandang disabilitas, landasan antropologi juga sangat berperan. Dengan ini, semua anak tanpa terkecuali bisa memahami kebudayaan dan karakteristik dari manusia di negara tempat ia tinggal. Hal ini bisa tercapai juga dengan adanya support dari berbagai bidang. Landasan yang berikutnya yaitu landasan politik dan hukum. Ada banyak landasan hukum yang mengatur pendidikan ramah anak penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan ramah anak penyandang disabilitas sudah sangat diperhatikan perkembangannya. Sistem pendidikan tersebut bisa diperkuat dengan adanya landasan hukum. Berikut beberapa contoh landasan hukum untuk pendidikan inklusif. Landasan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Dengan adanya perkembangan iptek, tentu ada kekurangan dan kelebihan yang kita temui. Salah satu hambatan yang ditemui ialah ditakutkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus kelak akan tertinggal dari perkembangan iptek yang begitu pesat saat ini. Namun, di lain sisi perkembangan iptek dan inovasinya bisa membantu mendorong kemajuan pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Sehingga untuk menghindari hambatan bisa dilakukan dengan kerjasama antara tenaga pendidik, teknologi, dan juga anak didik. Dengan demikian, maka perkembangan iptek akan terasa jelas manfaatnya bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Itu tadi adalah analisis saya mengenai penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan pendidikan memiliki peran penting dalam pendidikan ramah anak disabilitas. Hal tersebut dapat kita lihat dari penerapannya dalam pendidikan inklusif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.